Aloha, salam jumpa. Ketemu lagi dengan Open BO, Open Bola. Ini adalah video kedua dan saya Dedi Andrian tampil sendiri. Bang Andrew nanti akan muncul di video ini di edisi berikutnya. Saya usahakan di episode 3 beliau akan konten bareng saya dan kami akan tampil berdua. Hari ini, waktu video ini saya upload di YouTube, harinya menunjukkan Rabu 17 Mei 2023. Pertama saya mengucapkan selamat untuk Timnas Garuda yang akhirnya memenangkan medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Akhirnya setelah 3 dekade, kita menantikan prestasi Timnas Indonesia di ajang SEA Games di bawah asuhan Coach Indra Safri. Akhirnya Timnas Garuda bisa memenangkan medali emas yang lagi-lagi ya, cukup lama kita nantikan, 3 dekade lebih, sekitar 32 tahun. Sebagai orang Indonesia, warga negara Indonesia yang mencintai sepak bola dan timnas, tentunya kita patut bangga. Kebanggaan ini semakin terasa, karena medali emas kemarin itu seakan-akan menjadi obat rindu, obat kekecewaan kita, setelah Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Karena ya tahu sendirilah penyebabnya karena apa. Setidak-tidaknya medali ini juga sekaligus menjadi obat kekecewaan kita. Karena Liga Indonesia kita tahu berantakan perjalanannya musim ini. Meskipun tuntas dan kita tahu bersama juaranya PSM Makassar, tapi ya tetaplah mengecewakan karena nggak ada degradasi. Sekali lagi, congratulations untuk Timnas Garuda. Moga-moga prestasi ini nanti menjadi satu lompatan. Karena pada Januari 2024, Indonesia tampil di ajang Piala Asia di Qatar. Oke, Sobat Open BO, kemarin saya nyebutnya BO Mania. Hari ini hari Rabu 17 Mei 2023, kita juga ketahui kalau ini menjadi Hari Buku Nasional. Hari Buku Nasional. Bicara buku, sama-sama kita sudah nggak kaget kalau negara kita ini prestasi membaca bukunya juga begitu-begitu aja. Kalau ngomongin membaca buku ini kan menjadi kewajiban sebetulnya bagi siapapun yang punya kesadaran untuk meningkatkan intelektualnya. Dan sekarang ini kalau bicara hobi membaca buku itu tidak seperti dulu, karena godaannya gede banget, godaannya luar biasa. Godaannya yaitu media yang ada di dunia maya. Ya, saya bicara YouTube, TikTok, Instagram, termasuk website, itu sekarang sudah bukan mengalahkan ya, tapi sudah menjadi penggoda. Mau nggak mau, orang itu sekarang jadi malas baca buku. Edisi kedua, Open BO, saya ingin menarik benang merah antara peringatan Hari Buku Nasional dengan buku-buku sepak bola yang sebetulnya itu ada dan sempat cetak, tapi ya saya bicara jujur aja, antara tidak disuka, ataukah tidak bisa dibeli, atau yang paling miris, tidak dibaca alias malas membaca. Saya tidak mau menggurui kalian, karena itu menjadi keputusan kalian. Tapi kalau saya ingin berbagi pengalaman dengan menyempatkan diri untuk mulai membaca buku-buku sepak bola, ada banyak inspirasi, ada banyak informasi yang itu ternyata tidak serta-merta ada di internet. Jadi sebetulnya membaca buku dengan genre sepak bola itu membuat pola pikir kita berubah, membuka cakrawala pemikiran kita bahwa ternyata ada beberapa materi itu yang ternyata nggak ada di internet. Anggapan orang, buat apa baca buku sepak bola? Ketik di Google aja udah ketemu. Ya memang ketemu, tapi tidak dengan fakta-fakta yang lain, yang itu memang ya tidak diungkapkan oleh internet. Karena penulisnya itu ya nggak baca buku dari Wikipedia, dari media cetak, dari televisi yang disadur ulang, lalu dikonversi menjadi sebuah naskah di website. Itu ilustrasinya. Tapi kalau kita membaca buku, maka ada sebuah something new lah, kalau aku nyebutnya itu ya, atau
gimana ya, kayak there's something yang tidak terungkap lah, untold story itu ada di buku. Oke, nggak usah berlama-lama ya. Di peringatan Hari Buku Nasional ini saya mau ungkap 3 buku, karena ini Hari Buku Nasional, maka saya ungkap ada 6 nanti ya. Ada 3 buku sepak bola asli Indonesia yang menjadi favorit saya. Namanya favorit ini sangat-sangat, ya ibaratnya sangat subjektif. Karena saya suka, belum tentu kalian suka. Saya nomor 1, bisa jadi kalian nomor 3 pilihannya. Jadi ada 6 buku yang mau saya ungkap. 3 buku merupakan buku sepak bola asli dari Indonesia, dan 3 buku favorit saya yang itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Supaya realistis, maka akan saya tunjukkan satu persatu bukunya. Saya mulai dari yang buku asli Indonesia. Buku-buku sepak bola asli ditulis dan diterbitkan oleh penerbit Indonesia. Di urutan 3, buku apa yang saya suka? Favorit saya ya, sekali lagi ini sangat subjektif. Saya menjatuhkan pilihan pada Brazilian Football. Brazilian Football Brazilian Football and Their Enemies. Jadi buku ini rilis pada saat Brasil menjadi tuan rumah Piala Dunia, berarti 2014. Buku ini bukan akumulasi ya, tapi kompilasi, atau ini isinya itu beberapa artikel yang sempat dimuat di Pandit Football. Kalian tahu ini satu di antara situs keren yang memberitakan sepak bola dari angle yang berbeda. Brazilian Football and Their Enemies ini mengungkap nggak cuma tentang timnas Brasil, tapi juga tentang timnas Eropa. Tak kasih contoh. Ada artikel yang menceritakan tentang persaingan antara Uni Emirat dan Qatar dalam percaturan bisnis yang pada akhirnya merembet ke sepak bola. Nah, ini kalau di googling, ya ketemunya begitu-begitu aja. Tapi ada satu penulis yang mengungkap bahwa ternyata sampai dengan masa yang akan datang, Qatar dan juga Uni Emirat Arab itu akan saling bersaing dalam bisnis dan akuisisi klub sepak bola. Karena kedua negara ini ingin mendapatkan trust dari dunia internasional, supaya ketika di masa depan, ketika ada apa-apa dengan kondisi dalam negeri mereka, dengan mudahnya mereka mendapat dukungan dari negara-negara adidaya. Makanya kalau kalian lihat, Man City itu kenapa dimiliki sama ya orang-orang dari Jazirah Arab, PSG, bahkan yang terbaru MU. Ya, di sini diungkapkan bahwa ternyata itu menjadi tujuan yang tidak terungkap oleh kedua negara untuk mendapatkan simpati dari dunia internasional ketika di masa yang akan datang mereka mengalami ya bisa jadi intrik, perang, bahkan mungkin perang saudara. Mereka nggak bingung cari backup. Ada di buku ini. Ya kalau kalian minat, ya masih ada kok di pasaran. Rata-rata di buku online, kalau enggak ya cari di buku-buku yang menjual buku-buku lama. Kalau di Surabaya, berhubung saya di Sidoarjo, saya biasa huntingnya di Surabaya, di Kampung Ilmu, di Jalan Semarang. Ini buku favorit saya ketiga, Brazilian Football and Their Enemies. Berikutnya, yang ini menarik bagi saya juga karena ini menjadi sebuah semacam sejarah. Kalau kita bicara tentang buku-buku yang bicara tentang bukan bahasa ya, sepak bola Indonesia itu kan sangat langka datanya. Saya menjatuhkan pilihan, buku favorit kedua saya adalah buku terbitan tabloid bola, yang tabloidnya sudah tutup pada beberapa tahun yang lalu ya. Saya punya koleksi majalah terakhir, bukan majalah, tapi saya punya edisi terakhirnya, kalau nggak salah di 2018 tutupnya, bulannya sekitar bulan September Oktober. Jadi buku ini namanya Jas Merah. Jas Merah ini buku yang mengutip ungkapan dari tokoh hebat Bung Karno, Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah sepak bola Indonesia ya. Jadi buku ini terbitan dari tabloid bola, isinya adalah cikal bakal sepak bola
dari masa penjajahan kolonial sampai dengan masa sekarang. Jadi kalau melihat kejayaan sepak bola Indonesia itu ada di buku ini. Kalau kalian sudah punya atau penasaran mau punya dan langsung secara kebetulan atau secara keajaiban dapat bukunya, maka kita akan bangga bahwa ternyata pada masa lampau itu kita punya prestasi. Kita hanya bermain seri atau hanya kalah tipis melawan Uni Soviet, termasuk juga bagaimana memori ketika Indonesia ini juara SEA Games pada tahun 91 di Filipina diungkap di sini semua. Terus juga bagaimana pesan-pesan Bung Karno ketika beliau masih menjabat presiden kepada negeri ini untuk mempertahankan sepak bola sebagai olahraga pemersatu rakyat dan sebagai alat diplomasi tentunya. Karena Bung Karno meyakini bahwa sepak bola itulah satu di antara sekian cara untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena kalau kita bicara tentang kesukuan, setiap orang itu punya suku-suku yang berbeda. Tapi dalam frame pemikiran Bung Karno, ketika suku-suku yang berbeda ini masuk jadi satu dalam timnas sepak bola, maka jadinya adalah kekuatan yang luar biasa. Tidak ada lagi orang membanggakan, itu pemainku dari Aceh, itu pemainku dari Jawa Timur, itu pemainku dari Sumatera. Tidak, yang ada adalah itu pemainku dari timnas Indonesia. Oke, ini favorit saya kedua. Pilihan saya kedua atau favorit saya kedua adalah Jas Merah, Sisi Lain Sejarah Sepak Bola Nasional, terbitan Bola. Saya mendapatkan buku juga hampir sama. Waktu itu masih ada momentum Piala Dunia Brasil 2014. Di urutan pertama, buku sepak bola Indonesia, buku sepak bola ditulis oleh orang Indonesia, dan buku ini juga berbahasa Indonesia. Untuk urutan pertama, pilihan saya jatuh pada trilogi miliknya, ya saya nggak tahu ya, saya nyebutnya Romo kali ya, Romo Sindunata. Nah, jadi bukunya ada 3, Air Mata Bola, Bola-Bola Nasib, dan juga Bola di Balik Bulan. Kenapa kok dinamakan ini? Jadi gini ceritanya. Jadi Sindunata ini adalah seorang budayawan. Jadi kalau ngomong budaya itu ya orang yang biasa membuat artikel tentang budaya. Bahkan seingat saya kalau nggak salah ya, seingatku kalau nggak salah beliau juga pernah menjadi pemret majalah budaya pada era 80-an. Dan beliau ini dalam kehidupan sehari itu ya orang nggak percaya kalau beliau itu suka bola gitu loh. Jadi kalau bicara tentang Romo Sindunata ini ya orangnya biasa-biasa, bahkan dengan kita sangat-sangat jauh. Beliau mungkin nggak pernah nobar, waktu itu kan tahun 70-an ya. Beliau juga nggak pernah, barangkali loh ya, beliau juga nggak pernah atribut seperti saya punya blazer yang ada logonya Arsenal. Tapi ternyata pada saat beliau menulis artikel yang itu memang bersifat opini di harian Kompas, ternyata luar biasa. Dan konon tulisan-tulisan seperti beliau ini itu sebelumnya nggak begitu keren atau nggak begitu banyak lah. Dan pada akhirnya karya beliau itu sekarang menjadi standar dari penulisan artikel sepak bola yang tidak mengutamakan hasil akhir. Makanya ini juga yang menjadi rujukannya Planet Football dalam menciptakan website. Kalau kalian sering buka Planet Football, maka nggak ada hasil akhir. Selalu ada angle yang berbeda. Hasil akhir itu paling dipelintir sama penulisnya jadi sesuatu yang nggak kita prediksi. Termasuk di ini, di air mata bola. Ya sebagai contoh ya, di sini ada salah satu artikel beliau yang bicara tentang timnas Italia di Piala Dunia 98. Jadi pada waktu itu ternyata bukan Arrigo Sacchi ya, 98 berarti ini Cesare Maldini pelatihnya, itu sempat secara nggak langsung itu pernah nggak nyaman atau semacam tersinggung dengan Perdana Menteri, intinya menteri bukan Perdana Menteri ya, Menteri Italia lah, yang menganggap atau sempat ngucapin sebuah komentar yang itu seakan-akan merendahkan timnas Italia. Lalu di satu momen
Cesare Maldini itu mengeluarkan statement yang intinya itu mengajak pendukung Italia tidak menjalankan ajaran menteri itu. Nah, contoh kayak gini kan nggak pernah dibahas di website secara umum. Bahkan kalau kalian browsing Wikipedia yang dibanggakan sebagai ya semacam pustaka bola itu nggak ada. Ya di buku-buku semacam ini kalian bisa ibaratnya itu kasih underline atau di bold untuk dijadikan sebagai data. Ya sekarang ini kan banyak orang ngomongnya kan bisa ngomong bola gitu ya. Makanya saya dan Bang Andrew Maca sering di podcast kami di Spotify itu orang model live score, orang model Wikipedia, besok udah jadi pandit. Ya itulah zaman sekarang itu. Saya pribadi bukan orang yang jago dan saya juga bukan orang yang keminter, apalagi pamer seperti ini. Tapi saya ingin berbagi bahwa kalau kalian mau menyeimbangkan antara hobi buka internet dengan baca buku, saya jamin ada banyak insight yang kalian dapetin yang itu melengkapi kemampuan kalian dalam hunting data di internet. Oke ya, 3 buku untuk lokal atau 3 buku sepak bola dalam negeri ditulis oleh orang Indonesia dan diterbitkan oleh orang Indonesia sudah saya review. Urutan 3, Brazilian Football and Their Enemies. Urutan 2, Jas Merah, Sisi Lain Sepak Bola Indonesia. Dan urutan pertama, versi saya adalah Air Mata Bola. 3 buku berikutnya, yang ini saya masukkan dalam kategori buku nasional untuk memperingati Hari Buku Nasional. 3 buku mancanegara yang telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan menjadi favorit saya. Urutan 3, saya menjatuhkan pilihan pada sepak bola, Pesona Sihir Permainan Global, karya Richard Giulianotti. Jadi buat kalian nggak pernah dengar, beliau adalah seorang profesor ya, seorang profesor sosiologi, dan ini sebetulnya tugas beliau untuk meraih gelar profesor. Konon saya baca seperti itu. Jadi ini adalah buku dari disertasi beliau untuk mendapatkan gelar doktor. Jadi sehari-hari beliau ini adalah seorang dosen di Universitas Aberdeen, Skotlandia. Ini kota yang juga menjadi kota kelahirannya Sir Alex. Buku ini sangat-sangat historikal. Jadi buat kalian yang hobinya tahu bola cuma dari live score, saya jamin ngantuk lihat. Membaca buku ini akan nggak betah karena nggak ada gambarnya. Bukunya tulisannya kayak gini dan isinya itu sangat-sangat textbook. Tapi bagi yang ingin belajar tentang sejarah sepak bola, buku ini keren. Karena buku ini akan mengungkap sebuah fakta yang juga nggak kita dapetin di internet. Bagaimana kultur orang-orang Brasil dalam menggemari sepak bola. Sebagai contoh, orang Brasil itu menganggap sepak bola sebagai pelarian. Karena kalau mereka tidak menggemari sepak bola, mereka punya anggapan sampai mati mereka miskin. Karena sepak bola lah yang menyelamatkan nasib mereka dari jurang kemiskinan. Itu diungkap oleh Richard Giulianotti di buku ini. Jadi buku ini adalah buku ya semacam buku kuliahan tapi diubah menjadi buah buku umum. Di Indonesia buku ini diterbitkan sama Apeiron Pilots ya. Apeiron Pilotes, penerbit dari Yogyakarta, dan ini buku cetakan 2000 berapa tadi saya lihat. Buku ini cetakan Mei 2006. Saya beruntung mendapatkan edisi perdana. Favorit saya urutan ketiga ya. Favorit saya urutan ketiga, sepak bola, Pesona Sihir Permainan Global. Urutan 2, saya nggak menyangka ya, penerbit Erlangga, kalau kalian tahu penerbit Erlangga, yang identik dengan buku-buku LKS, anak-anak SD, SMP, SMA, buku pelajaran sekolah itu ternyata pernah membeli hak cipta buku ini. Buku ini saya tempatkan di urutan kedua favorit saya, Soccernomics. Mengapa Inggris kalah, mengapa Jerman dan Brasil menang, dan mengapa Amerika Serikat, Jepang, Australia, Turki, bahkan Irak ditakdirkan menjadi raja-raja olahraga yang paling populer di dunia. Panjang.
Ini karangan Simon Cooper dan Stefan Szymanski. Jadi buku ini kalau kalian hobi baca buku ini selalu diupdate setiap ada Piala Dunia. Jadi selalu ada revised edition, edisi revisi. Ini edisi ketika waktu itu lagi happening Piala Dunia 2010 di Afrika. Tiba-tiba Erlangga membeli hak cipta buku ini. Saya coba cek dulu ya, hak ciptanya diterbitkan, ya betul, diterbitkan pada 1 Maret 2010. Buku ini itu hampir mirip sama yang ketiga tadi, karya Profesor Richard Guillonauti tadi ya. Tapi tidak, ini sebetulnya hampir mirip tapi unik, agak-agak bergaya pop lah, lebih ringan. Jadi buku ini mengungkap bagaimana sih fenomena Piala Dunia yang itu seringkali mengungkapkan kebohongan. Konon, kalau negara itu terpilih menjadi Piala Dunia, maka akan tercipta bonanza ekonomik. Alias apa? Ledakan ekonomi. Orang bakal ke sana untuk berkunjung, orang bakal ke sana lagi. Tapi oleh mereka berdua, tidak. Itu hanya isapan jempol, alias hanya omong kosong. Lalu juga mereka berdua mengungkap kesuksesan Olimpik Lyon. Juara beruntun dari tahun 2000 awal sampai 2007-an kalau nggak salah ya, dengan modal pas-pasan. Jadi mereka nggak punya budget sampai ratusan juta pound sterling, ratusan juta dolar, dan juga mereka nggak beli pemain bintang, tetapi mereka bisa mencetak pemain hebat. Ada Juninho, ada Michael Essien, ada Florian Malouda kalau nggak salah loh ya. Mereka juga pernah di sana. Ternyata kalau versi buku ini itu dari cara Olympique Lyon memperlakukan para pemainnya. Jadi konon, menurut buku ini ya, ada beberapa klub di Eropa sana itu yang tidak mengutamakan gaji sebagai aspek utama dalam menjamin karir seseorang, tapi support life. Kalau aku nyebutnya ya, support kehidupan mereka. Contoh, mereka ya di buku ini disebutin kalau nggak salah itu ada klub dari Italia ya, AC Milan atau kalau nggak Olympique Lyon lah, yang tadi disebutin. Jadi, ketika klub ini mengontrak pemain itu mereka paling utama bukan gaji, tapi jaminan. Dari bandara dijemput sama perwakilan klub. Begitu nyampe di kantor klubnya, disambut foto-foto, nanti langsung udah siap yang namanya apartemen gratis, lalu juga ya kalau kita bahasa kita itu ART ya, asisten rumah tangga, pembokat gitu ya. Terus ada sopir, juga sekolah buat anak, itu disiapin sama Lyon, sama klub yang ada di Eropa, tidak semua klub ya. Dan inilah yang membuat pemain itu kerasan. Kenapa mereka kerasan? Karena begitu mereka dikontrak dari luar negeri, dari Amerika Latin, dari Afrika, mereka sudah nggak bingung dengan akomodasi. Nah ini beda dengan beberapa klub lain, contoh Man City misalnya, ini contoh ya. Man City musim depan ngontrak Osimhen, gajinya $1 juta per pekan, tapi ternyata Man City nggak ngurusi, kon golek oma dewe, golek pembantu dewe, sopir dewe, ya itu yang membedakan. Dan buku ini ternyata mengungkap hal kayak itu. Nah ini kan nggak ada di internet, kalau nggak dibaca nggak tahu. Ini ya pilihan saya kedua, Soccernomics, tentang segala hal termasuk tadi ya omong kosong Piala Dunia. Buku yang saya jadikan sebagai urutan pertama untuk buku asing yang telah diterjemahkan bahasa Indonesia. Sorry, saya nggak punya buku cetaknya, tapi saya udah beli digitalnya. Saya bukan penggemar MU, tapi saya menempatkan Alex Ferguson sebagai orang pertama di atas Arsene Wenger. Ini bukunya, Alex Ferguson, autobiografi saya. Buku ini murni menceritakan kehidupan seorang Sir Alex, dan hebatnya yang nulis adalah Sir Alex. Jadi Sir Alex hanya kontrak penulis saja dan dia nggak disebutin. Jadi ibaratnya itu hanya editor lah. Namanya orang nyewa editor, maka Sir Alex tidak mau naskahnya dirombak total. Makanya buku ini tidak pernah mengumumkan penulisnya. Hanya nama Sir Alex dan juga editor yang itu nggak dipublish. Di Indonesia buku ini udah ada versi Indonesianya. Apa sih yang menarik? Nah ini, kalau kalian hobinya dukung MU, kalau nggak punya buku ini, bagi saya adalah kebangetan. Karena aku Arsenal,
Aku malah suka buku ini daripada buku Arsenal. Sebagai contoh ya, kalau kalian penasaran, tak kasih contoh dari buku ini. Jadi pada tahun 90-an, itu Sir Alex itu galau. Sir Alex itu galau. Kenapa galau? MU itu belum bisa juara kayak sekarang. Sir Alex galau karena MU nggak bisa juara dan beliau dalam tekanan antara dipecat atau tidak. Nah, ternyata beliau mendapatkan gelar FA Cup toh. Beliau nego gaji. Tapi nggak pede sama manajemen. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh Sir Alex? Di satu kesempatan, di luar jam pertandingan, ya pokoknya di hari bebas lah. Beliau, ya bahasa kita tuh ngopi bareng sama siapa? Josh Graham, pelatihnya Arsenal. Ngopi bareng, ngobrol. Ya kalau dalam bahasa kita itu gini, Josh, berapa gajimu di Arsenal? Oh, aku segini, Alex. Gede banget. Dan begitu Josh Graham waktu itu nyebut gaji, Sir Alex kaget. Loh, kok lebih besar kamu daripada aku? Padahal kamu belum lolos FA Cup. Nah, ternyata apa? Itu dijadikan alasan Sir Alex untuk nego sama manajemen. Waktu beliau masih di awal 90-an, masih di W1 namanya. Dan ternyata apa? Diungkap sama Sir Alex bahwa ternyata itu hanya akal-akalannya si Josh Graham. Jadi Josh Graham ngerjain Sir Alex. Jadi sebetulnya Josh Graham nggak digaji seperti itu. Tapi ternyata Sir Alex salah sebut. Tapi nggak apa-apa. Permintaannya Sir Alex malah dipertimbangkan. Dan musim berikutnya gaji beliau Sir Alex dinaikkan. Dan terbukti langsung juara. Ya sampai tahu sendirilah sampai seperti apa sekarang. Sampai mati tabletku. Aku nggak punya digital. Oh, ini malah Chelsea. Oke ya, jadi itu. Ini urutan pertama. Jadi kalau tak rangkum lagi, urutan 321 untuk kategori buku asing yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Urutan ketiga sepak bola, karya Richard Guglielmotti. Urutan 2 urutan pertama adalah ini. Buku favorit saya, buku yang paling saya suka, Sir Alex, autobiografi saya. Harapan saya sih, ya saya sih nggak maksa buat kalian mau belanja buku atau enggak, itu keputusan kalian, termasuk mau baca enggak itu urusanmu lah, gak ngurus aku, kasarannya gitu ya. Tetapi aku cuma ngasih ilustrasi lah. Kalau kalian hobi mengemari bola, terus juga kadang-kadang tampil di berbagai macam agenda, jadi komentator di radio lah, diundang di Grand Final Piala Dunia lah, Twitter Space lah, apapun lah, nulis artikel di blogspot, di macam-macam lah. Buku-buku semacam inilah yang membuat bacaan kalian, bukan bacaannya, buku-buku macam inilah yang membuat data di otak kita semuanya bertambah. Jadi kita nggak cuma mulek di Wikipedia aja. Sejarah IPL yang juara ini, top scorer ini, mulek itu aja. Enggak. Karena apa? Di sini ada ribuan, aku nyebutnya ribuan kalimat, ratusan data yang itu nggak ada semuanya di internet. Oke ya, itu memperingati Hari Buku Nasional. Moga-moga konten ini menjadi inspirasi buat semuanya. Dan jangan lupa untuk terus ikuti kami di Open Bola di YouTube, serta di akun Spotify kami, DNA Bola, dan juga di Emang Paling Liga. Emang Paling Liga, ini gulirannya IPL, Emang Paling Liga. Saya Didi Andrian ngucapin terima kasih buat semuanya yang nyempatin nonton sampai akhir. Tetap cintai sepak bola, dan jadilah penikmat bola yang cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam BU Mania.